Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini sangat spesial karena saya diberi kesempatan untuk menjadi host dakwah digital Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan di sini sudah hadir juga Bapak dosen terbaik kita, yaitu Bapak Dr. Anton Priyonugroho SEMM. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Dr. Anton. Baik, di sini kita akan berbincang mengenai cara bijak berinvestasi yang diridhoinya ya, Bapak ya. Baik, mengenai tentang investasi, saya yakin teman-teman sudah sering dengar kata investasi. Namun, bagaimana kondisi realnya, literasi teman-teman untuk mengenai investasi itu sendiri dan bagaimana pentingnya dari investasi untuk masyarakat muslim. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Iya, Eh, Investasi saya kira bukan bahasa yang asing ya, betul. tapi apa sebetulnya arti kata investasi itu? Kalau secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa investasi itu kan menanam modal dalam Betul. rangka untuk mendapatkan imbalan, Iya, imbal hasil. Nah, itu investasi. Tinggal kita sebagai manusia tentu apa yang kita investasikan, kemudian dana kita ditanam kemana, itu yang harus kita hati-hati ya. betul. Tidak semua jenis instrumen ataupun investasi bisa kita lakukan Betul. seperti teman-teman yang lain. Iya. Jadi kita harus hati-hati. Mm-mm. Kemudian untuk prinsip utama nih Pak, kita sebagai teman-teman masyarakat muslim untuk mengerti dari investasi itu sendiri seperti apa Pak? Eh, Investasi itu pada dasarnya kan menanam modal ya, Betul, untuk memperoleh imbalan. betul, Nah, tentu bentuknya bisa investasi yang sifatnya real betul. atau investasi ke dalam instrumen keuangan. Baik, Yang real itu misalkan beli rumah, beli baik. tanah, Iya. beli emas, gitu. Mm-mm. Di mana kita bisa menikmati kenaikan Hasilnya harga, nanti ya Pak ya. Mm-mm. atau investasi di sektor keuangan, Mm-mm. misalkan saham, reksadana, atau obligasi yang konvensional. Tetapi tentu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Baik, Kalau sektor real tadi kan butuh duit banyak. betul. Beli tanah, beli rumah Nggak butuh banyak semua ya. teman-teman nanti bisa untuk masuk dalam modal investasi itu ya Pak ya. Beli emas juga butuh Mm-mm. banyak, walaupun sekarang udah ada emas dalam bentuk yang mikro, yang Iya. kecil ya. Mm-mm. Dulu Yang kan 0,5 real aja ya. udah bisa ya Pak ya Betul, sekarang betul. ya untuk logam. Tetapi Mm-mm. secara umum dananya lebih besar Oh baik, dibanding instrumen investasi yang sektor keuangan. baik. Ya. Secara umum gitu. Mm-mm. Ini menarik sekali Pak untuk membahas investasi. Jadi sebenarnya tadi kan sudah disebutkan bahwa investasi itu dalam bentuk sektor real atau sektor keuangan. Tapi kalau dalam produk-produknya sendiri itu apa saja ya Pak ya untuk produk investasi? Terus kemudian kira-kira berapa sih modal kita untuk bisa berinvestasi seperti itu Pak? Kalau investasi sektor real tentu uangnya butuh banyak ya, beli tanah Baik, ratusan juta, baik, miliar, dan baik. para laba juga butuh uang yang banyak. Apalagi tergantung lokasinya ya Iya, Pak ya. betul. Iya, betul. Tapi kalau lebih murah, Iya, paling tidak sedikit lah, baik. itu investasi di sektor keuangan. Oh, oke. Mm-mm. Itu ya jadi hanya cukup misalkan kita beli saham Iya, Pakuwon yang betul. syariah. Ini sorry saya nyebutkan salah aja untuk sebagai contoh aja. Iya, Pakuwon itu biasanya iya baik. satu lembar itu sekitar 400 rupiah. Oh, oke. Artinya Satu lotnya satu seperti lot itu, Pak. satu lembar itu 400 Oh, oke. rupiah. Artinya beli satu lot 100 berarti kan Mm-mm. 40.000. Oh, Ya, iya. modalnya kecil. Mm-mm. Tapi untuk masuk ke dalam itu, Pak, ke dalam investasi itu, kita kira-kira ini nggak, Pak? Takutnya ya, teman-teman itu kan pasti pikiran kita yang namanya investasi itu pasti akan untung gitu loh, Iya, Pak. iya. Nah, itu bagaimana, Pak? Memang setiap instrumen investasi itu punya karakter sendiri, Betul, punya risiko sendiri. betul, Tentu kita sebagai investor harus paham itu. betul. Memang harus diakui bahwa Mm-mm. pemahaman masyarakat tentang ini sangat rendah. Oh, Literasi oke. masyarakat secara umum itu masih sangat rendah Oke. dibanding setidaknya dibanding negara tetangga. Iya.
dia di bawah Singapura, Thailand, ke Malaysia, bahkan 2 pilihan. Oke. Ya, artinya masih perlu peningkatan literasi. Oh iya. Jadi kalau misalnya investasi itu sebenarnya ini kan kita kan sedang berada di galeri investasi ya Pak ya, khususnya di Fakultas Ilmu Agama Islam, otomatis kan banyak mahasiswa nih Pak. Kalau untuk mahasiswa sendiri atau adakah teman-teman ini batas minimal teman-teman untuk berinvestasi seperti itu Pak? Misalnya saya gitu kan, saya di umur berapa kayak gitu untuk mulai berinvestasi, atau dari teman-teman nanti untuk bisa berinvestasi itu mereka bagaimana pemikirannya untuk berinvestasi yang tidak ada riba ataupun goror seperti itu Pak. Sebetulnya sejak kapan kita itu bisa berinvestasi? Secara teoritis tentu setelah kita dewasa. Baik. Pasti karena umur ya. Iya. Umur 18 tahun ke atas, 12 tahun ke atas itu kita sudah dewasa, kita sudah bisa membuat keputusan sendiri. Kita sudah boleh mulai investasi dengan cara yang mungkin paling sederhana. Oke. Dengan jumlah yang paling. Tapi kalau sebetulnya bisa juga dengan cara lain, misalnya kalau orang tua kita punya literasi keuangan yang tinggi, Benar. bisa jadi ketika anak kita masih muda sudah dibelikan saham atau dibelikan instrumen investasi yang lain. Iya. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, tinggal memakai asetnya, bisa juga. Iya. Walaupun atas nama orang tua, tapi betul. Jumlahnya berapa jumlah yang bisa kita mulai untuk misalkan saja beli saham. Iya. Beberapa broker itu hanya mensyaratkan 100.000 untuk join platform mereka. Betul. 100.000 kita bisa belanja saham, walaupun terbatas tapi bisa. Baik. Jadi tadi dari produk investasi itu ada dari properti, terus kemudian logam mulia, emas gitu ya Pak ya maksudnya, terus kemudian ada dari saham, ada dari reksadana syariah ya Pak ya, kemudian ada dari kripto ya Pak ya. Kalau dari kripto sendiri atau Bitcoin itu sebenarnya syariah atau tidak Pak? Kripto itu kan uang digital. Iya. Digital aset digital. MUI sendiri sudah menganggap bahwa kripto ini tidak boleh digunakan untuk bertransaksi. Baik. Baik. Tapi boleh diperjualbelikan. Baik. Nah, kalau saya, Iya. saya menganggap saat ini kripto itu haram. Baik. Kenapa? Karena kripto tadi tidak memiliki underlying aset. Baik. Dia hanya harganya ditentukan oleh pembuat sistemnya. Baik. Jadi begitu ya teman-teman. Masih gelap. Baik. Iya. Suatu saat bisa jadi kripto itu halal. Ketika ada seseorang atau malah negara, Baik. negara yang membuat kripto untuk menggantikan mata uang yang kita kenal. Ketika dia punya ada yang membackup negara, Baik. kemudian ada underlying aset, misalkan emas. Baik. Kalau sekarang kan bukan negara ya, lebih ke perorangan. Itu lebih banyak borornya. Baik. Jadi tadi juga sudah ada himbauan dari MUI juga ya Pak ya. Kalau saya pribadi masih banyak instrumen investasi yang Baik. yang jelas Iya. dan menguntungkan. Jadi hindari saja. Baik. Kalau misalnya sekarang itu kan generasinya lebih suka yang instan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya berinvestasi, bagaimana investasi yang mereka itu investasi tidur gitu loh Pak maksudnya. Jadi mereka investasi yang bisa tidur aja tapi tetap cuan seperti itu. Iya, itu sepertinya mereka harus memilih produk investasi apa Pak? Ya sebetulnya kalau yang mudah tadi kan saham, betul. Reksadana. Betul. Nah, reksadana kan memiliki imbal hasil tertentu. Baik. Biayanya akan lebih rendah dibanding saham. Baik. Rata-rata paling besar. Tapi biasanya kebutuhan dana untuk membeli reksadana itu besar. Oke.
Karena di reksadana juga ada manajer investasinya ya Pak ya. Dan ibaratnya kita akan uang kita yang digunakan untuk membiayai PV-nya itu akan lebih Betul. banyak Oke. dibanding kita melakukan investasi saham. Tapi lagi-lagi resikonya saham juga lebih Tetap besar. punya resiko ya Pak Lebih ya. besar, ya kan? Iya. Nah, paling mudah itu kalau kita sebagai muslim ya beli saham yang syariah jelas ya. Pasti. Yang Iya. indeks, terutama beli syariah. Itu paling yang harus kita jaga. Jadi sekalipun ya contoh saya ya, sekalipun saya tertarik dengan salah satu saham bank dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia, Betul. gitu, pengen beli gitu ya. Betul. Tapi ketika ingat itu ya udah kita urungkan, nggak beli. Baik. Ada dua bank yang menarik, tapi lagi-lagi karena itu bukan syariah. Betul. Ya saya hindari. Baik. Ya biar aja saya ingin beli yang beris atau Baik. BPS misalnya. BSI seperti itu ya Iya, Pak ya. iya. Jadi bagaimana caranya kita juga bisa menahan untuk tidak terlalu serakah ya Pak ya. Jangan greedy, semua kita embat semua. Baik. Yang syariah aja banyak menguntungkan apa yang kita Alhamdulillah. cari, Baik. yang tidak ada. Jadi kan kita juga berinvestasi terus juga mempunyai keberkahan di dalamnya ya Pak ya. Betul. Betul. Ya. Ya sedikit tapi berkah. Baik. Oke, ini Syukur pelajaran banyak. juga Pak buat saya. Syukur-syukur Iya. banyak dan berkah. Alhamdulillah. itu yang dicari Pak Iya. kalau generasi Iya. sekarang kan. Baik. Dan apalagi tadi kalau modelnya tidur dan dapat uang. Betul. Dari saham yang selalu rutin membagikan dividen. Oke. Tidak semua saham yang ada di bursa itu rutin membagikan dividen. Baik. Ada yang bagian dividen dengan rutin setahun bisa 2 kali Oke. atau bahkan setahun 4 kali. Baik, baik. Atau ada juga yang sama sekali tidak membagi dividen. Ya kan? Tentu ketika beli pertama kali adalah saham yang benar-benar yang bagus lah. Kedua yang rutin bagi dividen. Yang rutin bagi dividen itu Pak. Kan Untuk dari- men-track recordnya itu kan ada kita dari- bisa lihat iya, dari betul, dari misalnya kita pakai platform, saya sebutkan nama yang Ajaib atau Stockbit atau Betul. iWorld, itu kan ada historinya, statistiknya Betul. bagian dividen tiap tahun Betul. tanggal berapa. Betul. Atau bahkan bisa cek di OJK ya Pak ya kalau misalnya itu dari yang akan Jadi kita. enggak malah di aplikasi platform. Iya Pak. Oh oke. Jadi itu sehat atau tidak sehatnya Iya, itu ada semua. lihat Bisa di kita platformnya lihat. itu ya Pak ya. Rutin bagi dividen, kemudian Iya. berapa besar dividen payout rasionya yang Oke. dibayarkan. Mm-mm. Itu bisa lihat. Kan ada juga yang bagi dividen tapi pelit. Betul. Pelit artinya dari keuntungan bersih yang dibagikan cuma ya etak-etak aja 5%. Betul. Atau ada juga yang bagi dividen dengan 100% Betul. dibagikan juga ada. Jadi kalau misalnya saham dan reksadana ini bagusnya untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang sih Pak? Ya kalau saham tentu jangka panjang. Baik. Panjang dari reksadana. Tapi reksadana juga ada beberapa jenis ya. Mm-mm. Kalau reksadana pendapatan tetap, Mm-mm. ini kan isinya deposito, obligasi, Mm-mm. relatif untuk jangka pendek yang masalah. Tapi ketika reksadana tadi adalah reksadana saham, Mm-mm. itu juga butuh waktu juga, relatif lebih panjang, tapi masih di bawah saham secara mandiri. Kalau untuk masyarakat muslim yang cocok di jangka pendek, misal jangka 5 tahun gitu Pak, jangka pendeknya, itu investasinya yang paling bagus apa Yang Pak? paling bagus ya reksadana pendapatan tetap. Oke. Kalau ada sedikit suka dengan risiko gitu, ya reksadana campuran. Kalau reksadana campuran kan portofolionya ada pendapatan tetap dan ada Betul. saham. Risikonya adalah lebih tertata dibanding reksadana saham. Jadi kalau misalnya saya challenge investment Ya. ini Pak buat teman-teman nanti yang bisa mengikuti, misal Bapak milih salah satu produk investment yang saya sebutkan Kalau- ya. Iya, iya. Saya mulai ya Pak ya. Iya. Lebih pilih deposito atau obligasi? Obligasi, Obligasi atau properti? properti, Properti atau emas? properti, Properti atau reksadana syariah? properti, Properti atau saham? saham,
saham. Jadi itu pilihan dari Bapak Dr. Anton Priyonugroho. Untuk teman-teman pilih instrumen investasi apa bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton kita bersama. Terima kasih Bapak Dr. Anton sudah hadir. Baik. Jadi saya berpesan kepada teman-teman kaula muda ini kan masa muda, masa yang berapi-api, masa muda juga bisa kita banyak usahakan untuk mempunyai dana. Kalau misalnya kita tidak sering-sering banyak untuk menghasilkan dana, nanti teman-teman hanya punya banyak gaya. Kalau cuma banyak gaya nanti diketawain sama yang sederhana, tapi asetnya di mana-mana, seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih, saya Nafirta Ayu pamit undur diri dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.